Perkenalkan, nama saya Angelina Maricida Sandae, biasa dipanggil Cici. Saya tingkat 4, asal saya dari Bukir. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Sada Kuestai, biasa dipanggil Ki. Asal saya dari Nagekyo. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Anggi Paulu, biasa disapa Anggi. Saya berasal dari Sumbar. Asik. Baik, selamat siang adik-adik. Selamat. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Purniawanti, nama panggilan saya Ranti. Saya berasal dari Pacar. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Cornelia Beras, biasa dipanggil ini, asal dari Delta Mendaki. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Lydia, biasa dipanggil Agnes. Saya berasal dari Lembang. Selamat pagi teman-teman. Nama lengkap saya Elisa Gerjalita. Teman-teman bisa panggil saya Elin. Sama juga dengan kakak yang di sebelah. Kami semester 7 tingkat 4. Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maximus Dano dan saya berasal dari Prancis. Bapak saya peranakan Cipalasri. Dan sekarang sudah semester 7 ya, untuk status masih sendiri. Sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sihat walafiat. Sekarang kami akan melakukan kegiatan pengalaman kitab suci dan memohon Yesus atau Kristus kepada kami semua, teranglah hati pikiran kami, bukalah hati pikiran kami. Demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Baik Bapak Mama, jadi katekese kita pada hari ini Bapak Mama yaitu tentang pendidikan anak dalam keluarga. Kewajiban orang tua dalam mendidik anak merupakan tujuan dari perkawinan Katolik, yaitu adanya keterbukaan terhadap keturunan. Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang utama dan pertama dari keluarganya itu sendiri. Pendidikan dalam keluarga tidak bisa dilimpahkan kepada sekolah atau pihak lain selain kedua orang tuanya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sungguh menentukan kepribadian dan karakter anak di masa depan. Suami, istri perlu mendapatkan pemahaman yang baik bagaimana mendidik anak secara benar sesuai dengan iman Katolik. Jadi di sini Bapak Mama, pendidikan anak itu bukan yang pertama-tama itu dari sekolah, tetapi pendidikan yang pertama dan utama itu dari lingkungan keluarga. Tujuan dari katekese kita pada hari ini yaitu Bapak Mama, dalam topik ini calon pasutri diajak untuk
memahami peranan orang tua dalam mendidik anak maupun menerapkan cara mendidik anak yang baik, dan peserta termotivasi dan berkomitmen untuk mendidik anak berdasarkan prinsip iman Katolik. Baik Bapak Mama, di sini ada gambar kenangan masa kecil Bapak Mama. Sekarang saya akan meminta 9 pasangan untuk mengambil gambar ini. Pasangan siapa saja boleh diambil. Yang mempunyai gambar tersebut, kira-kira bagaimana pemikirannya Bapak Mama ketika melihat gambar tersebut? Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Mama ketika melihat gambar tersebut? Kira-kira perasaan apa yang muncul ketika Bapak Mama melihat gambar tersebut? Merasa? Ya. Apa lagi? Bangga. Ada rasa terharu, ada rasa bahagia, dan juga ada rasa bangga ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak Mama itu merasa terharu, merasa bahagia, dan merasa bangga ketika melihat gambar tersebut? Coba Bapak Mama itu ceritakan pengalaman masa kecil Bapak Mama itu sesuai dengan gambar yang Bapak Mama pegang. Coba ceritakan, ingat kembali masa kecil Bapak Mama itu. Oh ya, silakan. Baik, berdasarkan dari gambar di dalam itu, gambar yang pertama itu dari ayah yang menggendong anaknya dan juga ibu yang merapikan pakaian anak, serta ayah dan ibu merawat anaknya, dan juga ayah membina mental anak, serta ayah dan ibu membuat layang-layang dari anak. Dari sini ceritanya menginspirasikan bagi saya dan sudah saya rasakan pada masa kecil, di mana orang tua menuruti apa permintaan anaknya sehingga anaknya merasa senang. Dan yang kedua itu dari membina mental sejak kecil. Dari membina mental kita dari kecil itu sehingga pada saat dewasa sifat atau karakter kita menjadi lebih baik. Bisa saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak siapa? Yudas. Kepada pasangan Bapak Yudas yang sudah menceritakan pengalaman masa kecilnya. Lalu mungkin ada lagi dari pasangan lain yang mau menceritakan pengalaman masa kecil. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan gambar yang saya pegang ini, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu kecil. Kalau dilihat dari gambar ini, kita melihat gambar seorang ibu yang sedang memukul anaknya. Dulu waktu saya kecil, saya berpikiran kalau seorang ibu memukul anaknya itu berarti ibu tersebut jahat. Dan ternyata setelah saya dewasa, saya melihat lagi gambar ini, ternyata ini adalah cinta terindah dari ibu. Kenapa saya bilang cinta terindah dari ibu? Karena ibu mendidik anaknya secara keras dan manfaatnya bisa kita rasakan pada saat dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Denny yang sudah menceritakan pengalamannya. Tadi berkaitan dengan pengalaman Bapak Denny tadi yang menginspirasi dan kehidupannya itu. Jadi ketika seorang ibu tadi memukul anaknya, jadi di sini bukan lagi sikap negatif yang diberikan oleh ibu, tetapi ini membuat sikap positif ya, sikap positif bagaimana dia bisa merubah tingkah laku anaknya untuk menjadi baik. Lalu mungkin ada lagi pasangan lain yang mau men-sharekan pengalaman dari waktu kecil. Jadi dari gambar ini saya ingin menceritakan pengalaman saya, di mana di gambar ini kita bisa melihat bahwa di sini ada kumpul keluarga. Jadi pas kecil dulu kami sering kumpul keluarga dan selalu sering
tidur. Di malam hari kami selalu berdoa bersama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada pasangan Fitri. Oke, baik, terima kasih kepada Mama Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk men-sharingkan pengalaman di waktu kecilnya. Jadi pengalaman dari Mama Fitri tadi, di mana dalam keluarganya itu selalu berkumpul bersama untuk berdoa ya, untuk berdoa. Jadi ini pengalaman yang sangat baik dan sangat menginspirasi sekali bagi Mama Fitri. Baik, terima kasih kepada Papa Mama yang sudah meluangkan waktunya itu untuk men-sharingkan pengalaman sewaktu kecil. Kenangan-kenangan atau pengalaman kita di masa kecil menentukan pola asuh terhadap anak-anak nanti. Karena itu, sebaiknya kita mengetahui kenangan-kenangan mana yang berpengaruh besar pada kita dan bagaimana kenangan-kenangan itu berpengaruh terhadap pola asuh anak-anak kita. Jadi di sini Bapak Mama, bagaimana cara kita untuk mengasuh anak-anak kita itu. Jadi Bapak Mama tadi sudah men-sharingkan ada pengalaman yang negatif, ada pengalaman yang positif. Jadi kita sebagai Bapak Mama juga bagaimana cara kita untuk mendidik anak itu supaya anak itu menjadi baik. Anak-anak perlu menyimpan kenangan indah dan positif dari orang tua dalam mendidik mereka. Nah, jadi di sini tadi ada pasangan yang menceritakan pengalamannya itu waktu kecil. Jadi ketika orang tuanya itu memukulnya itu, dia berpikir bahwa pengalaman yang dia dapat itu pengalaman negatif. Tapi ketika dia sekarang sudah besar, jadi pengalaman yang diberikan oleh ibunya atau sanksi yang diberikan oleh ibunya ternyata itu pengalaman yang sangat baik dan sangat memotivasi baginya. Kenangan indah dan positif itu menjadi sangat bermakna apabila merangkum hubungan istimewa antara anak dengan kedua orang tuanya. Nah, di sini juga jadi pengalaman yang diceritakan oleh pasangan Mama Fitri tadi, yang menceritakan bahwa dalam keluarganya itu selalu berkumpul bersama untuk berdoa. Jadi ini juga pengalaman yang selalu diingatkan oleh Bapak Mama dan juga untuk anak-anak. Kenangan-kenangan yang menyenangkan ini tumbuh berkat berkomunikasi, kesediaan untuk mendengarkan, kerelaan untuk mengungkapkan diri maupun mengizinkan anak mengetahui siapa kita ini sebagai pribadi yang dapat menyalurkan karakter yang baik. Jadi di sini ketika kita memberikan motivasi terhadap anak kita, pasti saja di sini anak-anak kita itu selalu mendengarkan kita. Karena anak-anak kita itu berpikir bahwa kalau orang tua kita itu tidak memberikan motivasi kepada kita, pasti saja orang tua kita itu tidak respon dengan kita ya, atau sepele. Tetapi di sini ketika orang tuanya memberikan hal positif kepada anaknya dan anaknya juga menerima hal positif atau motivasi yang diberikan oleh orang tuanya itu, mendengarkannya itu dengan baik dan melaksanakannya itu secara dengan baik. Baik, pada pengantar yang kedua saya silakan. Praktik-praktik yang keliru dalam mendidik anak ini di depan teman-teman. Praktik-praktik yang keliru dalam mendidik anak. Menurut Bapak Mama, praktik apa yang keliru dalam mendidik anak? Mendidik anak dengan kekerasan. Mendidik anak dengan kekerasan. Lalu menuruti apa saja kemauan anak. Lalu menuruti apa saja kemauan anak. Apalagi yang terlalu memaksakan kehendak. Terlalu memaksakan kehendak, kayak Menekankan. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti apa yang ada di depan, menurut semua kemauan anak, itu juga salah satu cara mendidik anak yang tidak baik. Yang kedua, mematahkan semangat anak. Yang ketiga, yang keempat, yang
Yang kelima, ancaman secara baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mamang, cara mendidik anak yang tidak baik atau cara mendidik anak yang keliru seperti apa yang kita sudah dengar atau seperti apa yang kita sudah bacakan di depan. Kami juga pernah waktu kecil ada praktik yang keliru dalam mendidik anak dari orang tua. Mungkin ada yang mau cerita, satu orang saja waktu kecil membandingkan saya dengan anak tetangga. Iya. Dari situ dari membandingkan diri saya dengan anak tetangga membuat saya merasa patah semangat. Contohnya itu anak tetangga itu rajin bekerja sedangkan saya orangnya malas-malas. Yang kedua, anak tetangga itu sering membantu orang tua sedangkan saya malas untuk membantu orang tua. Dari sini, dari perbandingan ini membuat saya patah semangat dalam berbagai hal. Bapak Marus Adam sudah menceritakan pengalamannya waktu kecil. Ayo siapa lagi? Mama, ayo Mama Marieta ada siapa? Mama Marieta ada di sini kan tidak? Tidak. Mama jadi. Siapa lagi yang mau? Sudah satu, ayo. Oke, mungkin Mama masih apa ya? Masih ingat-ingat ya? Baik teman-teman. Ada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Jika ada kekerasan dalam rumah tangga atau cara mendidik anak dalam rumah tangga yang tidak baik, itu akan kena pasal. Dan pasalnya pasal 78C, pasal 80, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 2003 dan 2004 Perlindungan Anak dalam rumah tangga. Bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini pasal yang membuat aturan ini supaya bapak mama juga nanti ketika mendidik anak harus dalam hal-hal yang positif. Tidak boleh begini seperti yang bapak ceritakan tadi, di mana bapak ada orang tuanya dulu suka membandingkan dia dengan anak-anak yang lain. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Anak itu juga dapat mengganggu psikis anak-anak. Kedua, dari pasal 80 di situ mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, kalau tidak sampai 4 tahun. Bisa juga penjara itu kalau kita melanggar dalam aturan ini, kita bisa penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang berikut itu dalam hak anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 muka berat, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, kalau tidak denda dengan 100 juta. Yang berikut dalam hal anak sebagaimana yang dimaksudkan pasal 2 mati, maka pelaku dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan kalau tidak denda 3 juta miliar. Yang berikut pidana ditambahkan seperti dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama dan ayat yang kedua yang melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya. Di sini juga ada inspirasi dari kitab suci atau inspirasi dari Iblis. Yang pertama, martabat anak-anak yang lower. Di sini kita akan membagikan ada potongan-potongan dari Injil Matius. Sebentar, saya minta dari teman-teman nanti, saya minta dari bapak mama nanti untuk menyusun kata-kata itu sesuai dengan kalimat yang dibicarakan dalam Injil Matius.
Oke, 3 pasangan ya. Sudah bawa kertas. Dia berdiri di sini dengan pasangan. Mana pasangan? Yang lain? Oke, saya minta kepada Bapak siapa? Dia bisa baca sebentar. Ya, sunan kalian. Anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak siapa tadi? Terima kasih kepada Pak Sutri, kepada Bapak Martin. Dengan ibu siapa? Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Oke. Pada ibu siapa? Resti sama Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Biarlah anak-anak itu, sebab orang-orang yang seperti itulah yang Bapak siapa? Pak Markus. Terima kasih kepada Bapak Markus dengan pasangan. Silakan. Yang pertama itu kalimatnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadanya. Yang kedua, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yang ketiga, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Menyusun kalimat tadi, kita harus memberikan motivasi yang baik. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Meskipun ada bapak mama yang susunannya tadi salah. Baik, Yesus mempedulikan membentuk karakter dalam iman anak-anak. Ketika sejumlah orang tua membawa anak-anak mereka kepadanya, Dia menyambut dan menumpang tangan atas mereka. Di dalam Injil Matius bab 19 ayat 15. Sebelumnya, murid-murid melarang dan mencegah para orang tua membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Namun sebaliknya, Yesus menegaskan supaya anak-anak jangan dihalangi untuk datang kepadanya. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kita bisa lihat bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Kita bisa lihat di sini bahwa dari kitab suci yang sudah disampaikan tadi itu, apa peran orang tua dalam mendidik anak-anak? Coba Bapak Mama sampaikan bagaimana peran kalian sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Mengajari hal-hal yang baik dan anak-anak. Ya baik, mungkin ada lagi? Ya baik. Nah,
semua yang Bapak Mama sampaikan ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Bahwa dasar dari perilaku anak baik itu dasarnya dari pendidikan orang tua. Seandainya kalau misalkan orang tua itu memberikan didikan baik terhadap anak, maka bibit bobot bebek anaknya nanti akan baik juga. Maka dari itu semua hal-hal positif akan terpengaruh pada anak jika dari didikan orang tuanya yang baik. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan di sini peran orang tua dalam mendidik anak, yaitu meneruskan cerita kebaikan pada anak-anak kita. Maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah sampaikan di awal itu tadi, itu kita sharing lagi ke anak-anak kita. Nanti hal positifnya mereka tidak ambil, kita ceritakan yang hal negatifnya mereka tidak ambil, kita ceritakan hal yang positif. Biar dari hal negatif yang kita alami, nanti mereka akan belajar, oh kalau saya nakal, maka saya nanti akan diperlakukan hal yang sama oleh Bapak. Contohnya tadi ada sharing dari Bapak di belakang yang menyampaikan bahwa saya dulu dipukul, terus suka dibanding-bandingkan. Kenapa kita perlu menceritakan itu kepada anak kita? Biar kita punya anak-anak itu perilaku dan tingkahnya berubah. Oh, biar saya tidak dibandingkan dengan anak orang lain, macam Bapak punya pengalaman masa lalu, maka saya harus bertingkah lebih baik. Begitu. Kemudian, baik Bapak Mama, sekarang kita masuk pada bagaimana komitmen kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anak-anak kita. Jadi di sini ada 9 komitmen yang tertera dalam kehidupan. Komitmen yang pertama itu berkomunikasi dengan nada bicara lembut dan tegas. Lalu yang kedua, mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan tidak memotong pembicaraannya. Jadi dalam keluarga juga ketika ada masalah atau problem, jadi usulan atau saran dari anak juga itu harus diterima. Lalu yang ketiga, berbicara dengan kontak mata sejajar dengan anak. Tidak melakukan kekerasan fisik dan kekerasan verbal